Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Mutakin dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan yaitu kegiatan pembelajaran yang kemarin. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa saja. Nah, kita kemarin belajar tentang yang pertama, pengertian dari teks fantasi. Yang kedua, kita belajar tentang unsur-unsur apa saja di dalam teks narasi. Yang ketiga, kita belajar tentang jenis-jenis teks fantasi. Dan yang terakhir, kita belajar tentang ciri-ciri teks fantasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu tentang KD 3.4 dan KD 4.4, yaitu di mana dengan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menelaah struktur dari cerita teks fantasi secara benar. Nah, yang kedua yaitu siswa mampu menulis cerita teks fantasi dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa secara benar. Nah, langsung saja kita belajar tentang struktur apa saja di dalam teks fantasi. Nah, di dalam teks fantasi ada beberapa struktur, yaitu yang pertama yaitu orientasi. Nah, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang terakhir yaitu koda atau bagian akhir cerita. Nah, apa yang dinamakan dengan orientasi? Nah, jadi orientasi yaitu bagian yang mengenalkan latar. Nah, latar apa saja di dalam teks narasi? Nah, latar tempat, latar waktu, latar suasana. Nah, jadi orientasi ini meliputi latar, tokoh, dan kisah baik dari segi waktu, tempat maupun peristiwa. Orientasi juga biasa digunakan untuk menata berbagai adegan dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Nah, apa tokoh? Nah, kemarin saya jelaskan yaitu tokoh yaitu peran atau orang yang berperan dalam suatu teks cerita. Nah, itu yang dinamakan dengan orientasi. Yang kedua yaitu komplikasi. Apa yang dinamakan dengan komplikasi? Nah, komplikasi yaitu bagian di mana konflik mulai muncul. Konflik adalah pertentangan atau kesukaran bagi tokoh utama. Nah, komplikasi menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh. Nah, jadi di dalam bagian ini akan bergradasi memuncak hingga mencapai klimaks. Nah, di dalam teks fantasi tentunya mesti ada yang dinamakan dengan komplikasi atau konflik di dalam tokoh. Nah, selanjutnya itu resolusi. Nah, apa yang dinamakan dengan resolusi? Resolusi merupakan penyelesaian masalah. Nah, bagian ini adalah penyelesaian dari berbagai konflik yang terjadi. Nah, resolusi juga dapat menjadi pernyataan akhir terhadap kondisi yang dialami oleh tokoh utama. Yang terakhir adalah koda, yaitu sebagian akhir di dalam suatu teks cerita fantasi. Oke, kita lanjut, yaitu tentang kaidah kebahasaan dari teks narasi. Nah, di sini ada beberapa tes kebahasaan dari teks narasi. Yang pertama yaitu penggunaan kata kerja, yang kedua penggunaan kata ganti, yang ketiga penggunaan kata hubung, yang keempat penggunaan kata sandang, yang kelima penggunaan keterangan waktu dan tempat, yang keenam penggunaan kata ungkapan atau keterkejutan, dan yang terakhir yaitu penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Oke, ke pengertian pertama. Jadi apa yang dinamakan dengan penggunaan kata kerja? Kata kerja di sini ada dua, yaitu kata kerja transitif dan kata kerja intransif.
Nah, kata kerja transitif yaitu merupakan kata kerja yang memerlukan objek. Contohnya membawa, makan, mengerjakan, membeli, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu kata kerja intensif, yaitu kata kerja yang tidak memiliki objek. Contohnya yaitu duduk, datang, terkejut, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada kata ganti. Kata ganti di sini contohnya ya seperti aku, saya, dia, mereka, Aizul, atau lain sebagainya. Hampir sama dengan nama. Selanjutnya yaitu ada kata hubung. Nah, kata hubung di ini ada beberapa bagian ya. Jadi kata hubung yang pertama yaitu koordinatif, seperti contoh yaitu kata hubung dan, atau, tetapi. Nah, itu dari kata hubung koordinatif. Yang kedua yaitu kata hubung subordinatif, yaitu contohnya sehingga, jika, tetapi, juga, bahkan. Nah, bahkan itu termasuk kata hubung korelatif yang ketiga. Nah, yang keempat yaitu ada kata hubung antar kalimat. Nah, contohnya akan tetapi, namun, dengan, oleh, atau lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kata hubung antar paragraf. Nah, contohnya yaitu sebaliknya, atau akibatnya, atau di samping itu, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu ada kata sandang. Nah, apa kata sandang itu? Contohnya si kecil, sang raja, sang putri, sang dokter, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada kata ungkapan atau keterkejutan. Nah, yang membuat seorang pembaca itu seolah-olah bisa terkejut apa yang cerita teks fantasi yang dibacanya. Contohnya, tiba-tiba alien yang jahat itu datang dengan ukuran yang sangat besar. Nah, terus yang contoh yang kedua yaitu tak disangka di tengah keramaian datanglah musibah yang sangat besar. Nah, itu membuat di dalam sebuah teks fantasi membuat keterkejutan. Nah, yang ada yaitu selanjutnya keterangan waktu dan tempat. Contohnya yaitu 2 tahun kemudian Faizul telah sampai ke planet Mars, misalkan, kan mengandung cerita fantasi atau narasi yang tidak nyata atau bersifat fiksi. Nah, yang kedua yaitu Faiz besok akan pergi ke bandara. Mana yang menunjukkan waktu dan tempat? Nah, Faiz besok. Nah, besok itu menunjukkan latar waktu. Nah, artinya apa? Besok, dan tempatnya kemana? Yaitu ke bandara. Baik, selanjutnya yaitu ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, apa pengertian dari kalimat langsung dan kalimat tidak langsung? Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang langsung diambil atau dikutip dari pembicaraan seseorang yang isinya sama persis dengan yang diucapkannya. Misalkan contohnya, kau harus membawanya kembali. Kita langsung berbicara kepada si pendengar. Contoh kedua, waktu tinggal 10 menit lagi, kita harus pergi. Nah, itu contoh kalimat langsung yang kedua. Nah, selanjutnya ada kalimat tidak langsung. Apa kalimat tidak langsung? Nah, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Contohnya, Faizul tadi berpesan untuk menggunakan pensil ajaib tadi dalam hal kebaikan. Nah, kita menyampaikan dari orang yang pertama, jadi tidak langsung diucapkan kepada si pendengar, tapi dari orang disampaikan lagi ke pendengar. Contoh kedua yaitu naga itu menjelaskan bahwa kita harus masuk dalam pertempuran ini. Nah, itu contoh dari kalimat yang tidak langsung. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah menulis teks fantasi atau teks narasi. Apa saja langkah-langkah dari menulis teks narasi? Yaitu yang pertama, kita melakukan pengamatan. Nah, apa yang kita amati di dalam
lingkungan kita. Misalkan kita mau menulis sebuah cerita teks fantasi tentang keajaiban dari polpan ajaib atau sumur yang membawa berkah misalkan. Nah, yang kedua menentukan tema. Jadi kita menentukan tema apa yang kita akan tulis dalam sebuah teks narasi. Nah, yang ketiga ada menciptakan tokoh. Nah, jadi kita memilih tokoh atau menentukan tokoh. Nah, jadi tokoh di sini ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis, dan ada tokoh antagonis. Kemarin kita sudah belajar tentang tokoh. Yang kedua menciptakan konflik. Nah, ada konflik di dalam sebuah teks narasi yang akan dibuat. Nah, yang kelima yaitu menentukan alur. Nah, alur di sini ada beberapa, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, jadi kita tergantung apa yang kita buat di dalam teks cerita narasi. Yang ketiga kita menulis teks narasi yang kita rencanakan, lalu menentukan judul. Dan yang terakhir yaitu kita melakukan revisi atau penyuntingan jika materi yang kita buat masih belum benar. Oke, selanjutnya yaitu kita belajar untuk mengamati dari contoh teks narasi. Nah, dengan tema belajar dengan Gajah Mada. Nah, di sini kalian amati dari teks yang Bapak tampilkan ya. Nah, setelah kalian amati, kalian baca, kalian simak apa saja yang disampaikan dari teks narasi tersebut. Nah, setelah kita mengamati teks narasi, yaitu tugas kalian, yaitu yang pertama diskusikan kalian dengan kelompok atau teman sebangku kalian. Kalian menentukan bagian mana yang termasuk orientasi pada cerita narasi tersebut. Nah, yang kedua kalian kan bagian komplikasi pada cerita narasi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kalian menentukan bagian resolusi pada cerita narasi tersebut. Nah, dari yang kalian baca tadi, yang kalian simak tadi, kalian menentukan ketiga dari bagian tersebut. Nah, orientasi meliputi apa saja, yaitu ya tema, judul, nah seperti itu, tokoh, alur. Nah, bagian komunikasi apa tadi? Nah, jadi komunikasi yaitu apa? Konflik di dalam cerita tersebut apa? Ketika kalian menentukan bagian resolusi atau penyelesaian masalah yang ada di dalam teks narasi tersebut. Nah, kalau sudah kalian tulis di buku kalian masing-masing. Nah, setelah itu kalian kumpulkan dan kita simpulkan bersama-sama kalau sudah. Oke. Nah, jadi pertemuan pada kali ini mungkin hanya cukup sekian. Bila mana ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, walidu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.